Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Dwi Setiani, NPM F0G0, kelas tingkat 1A. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan pada manusia adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi atau menyimpan dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan otot sphincter dan ureter. Suatu sistem yang terjadi proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh yang menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan ada 4, yaitu ginjal atau renal, 2 ureter, 3 vesica urinar, 4 uretra. Susunan sistem perkemihan: 1. 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesica urinaria kandung kemih, 3. 1 vesica urinaria atau VU, tempat urin dikumpulkan. 4. 1 ureter, urin yang dikeluarkan dari vesica urinaria. Ginjal. 1. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak di sedikit bawah ginjal kiri yang memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut dengan kelenjar suprarrenal. 3. Ginjal bersifat retroperennial, yang berarti terletak di belakang periterium yang melapisi rongga abdomen. 4. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lemak perineal dan lemak parenal. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. 2. Bagian lebih dalam lagi disebut dengan medula. 3. Bagian paling dalam disebut dengan pelvis. 4. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam 1 ginjal normal manusia dewasa. 7. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrot, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian merebosasi cairan dalam molekul-molekul yang memperlakukan tubuh. Molekul dan sisa cairan yang lainnya dapat dibuang. Hasil akhir yang kemudian disekresikan disebut dengan urin. Lapisan ginjal. 1. Setiap ginjal terbungkus dari tipis kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. 2. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau subtinitasi corticalis, atau lapisan dalam, yaitu medula atau substansi medullaris. Ureter. 1. Terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. 2. Lapisan dinding ureter ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. 3. Lapisan dinding uretra terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali dalam mendorong urin melalui ureter. Fisiologi ureter. Menyalurkan urin dari ginjal ke VU. Ureter memasuki dinding VU secara serong SH ketika VU terisi urin tidak kembali. Vesica urinaria terbentuk seperti buah pir
atau kendi terdiri dari pundus yang bladder next terletak dalam unggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transinosa. Dia memiliki 3 muara yang disebut dengan trigone. Terdapat 2 sphincter, sphincter interna dan sphincter eksterna. Vesica urinaria, sebuah kantong dengan otot mulus yang berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dalam mengempis. Proses mixing. Distensi kandung kemih lebih kurang dari 250 Celcius. Refleks kontrak dinding kandung kemih. Relaksasi sphincter interamus. Beraksi sphincter intramus berkosong kandungan kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis pesarapan vesika urinaria yang diatur oleh thoracolumbar dan kranial dan sistem saraf anatomi. Lapisan VU. Lapisan ini terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan sebelah luar, kemudian lapisan tunica muscalis atau lapisan otot. Yang ketiga, tunica sub atau mukosa. Yang keempat, lapisan mukosa atau bagian dalam. Fisiolog VU, tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh dengan terisinya FU sampai 500 cc. Otot detrus relax, otot volos sphincter interna berkontraksi mempertahankan kontinen. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik secara sistem kemih atau ekresi. Sistem seksual pada pria berfungsi juga sebagai sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Kemudian adalah uretra. Uretra adalah saluran yang berjalan dari leher VU ke lubang luar atau meatus uretra. Dilapisi membran mukosa. Panjang uretra pada laki-laki 15-20 cm, pada perempuan 3-4 cm. Fisiologi uretra mengeluarkan urin dari VU ke luar tubuh. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm, terletak di antara klitoris dan pembuka vagina. 2. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya wanita lebih risiko terkena infeksi kandung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Kemudian terakhir adalah uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 2-20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pria ini menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Prostata terletak sebelum kelenjar prostat. Kemudian vas frostata terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Kemudian vas membranosa sekitar 1,5 cm yang di lateral terdapat kelenjar bulbatulis. Kemudian vas sphingiosa atau cameosa sekitar 15 cm dengan melintas di corpus spongiosum penis. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang sistem perkemihan pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.